dan rekan saya Mai Tamara di acara Ibadah Online Chelsea Kids GSJA. Hi kids, welcome back to Sunday School of Chelsea Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Masuk di awal tahun yang baru, kami meminta adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri bersama-sama dan semangat untuk memuji nama Tuhan. Tunggu dulu Cik, kita mau tes dulu nih tahun baru ini. Ada sukacitanya? Joy! 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 Sukacita! 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 Joy! Yuk, siapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita akan mengangkat lagu pujian yaitu Mukjizat Itu Nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata.
Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita mau masuk hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Di awal tahun yang baru Tuhan, biar kiranya Tuhan tahun ini 2021 Tuhan, biar kiranya Engkau memberi berkat yang berlimpah kepada kami semua, kesehatan juga ya Bapa. Biar kiranya juga kami juga bisa ibadah offline juga ya Bapa. Biar kiranya corona ini cepat berakhir ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya dan akan mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu menjadi berita dalam kehidupan kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yuk adik-adik bangkit berdiri yang di rumah sana. Sebelumnya aku mau tes lagi nih. Ada sukacitanya? Joy, 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 joy. Sukacita, 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 sukacita. Hu, joy. Yuk kita nyanyikan. Dengar dia panggil nama saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Puji Tuhan. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Kabar baik, Tuhan telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua umat manusia. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih.
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi memuji Dia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Terima kasih. Ayo adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau angkat lagu penyembahan Kau Telah Memilih. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, Kau yang menjadikanku sebagai anakmu.
Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Tante Dewi. Selamat tahun baru tahun 2021. Tante Dewi berharap di tahun ini adik-adik boleh semakin giat mengikuti ibadah online kita dan tidak lupa mengerjakan setiap aktivitas yang diberikan oleh guru-gurunya. Nah, sebelumnya Tante Dewi akan memulai cerita. Kita akan berdoa dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti Tante Dewi berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka mata hati pikiran kami Bapa. Layakkan kami untuk dapat menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tante Dewi mau cerita nih tentang Filipus yang menyebarkan Injil. Kisah para Rasul 8:4-25. Filipus Di Samaria. di Santa Maria. Mereka yang terbaik Itu itu menjelajah seluruh negeri seluruh negeri sambil memberitakan sambil memberitakan Injil. Injil. Dan Filipus Dan Filipus pergi ke suatu kota pergi ke suatu kota sama Maria Samaria dan memberitakan dan memberitakan Mesias kepada orang-orang itu. ketika orang banyak Ketika orang yang banyak mendengar pemberitaan Filipus menceritakan Filipus dan melihat dan melihat tanda-tanda tanda-tanda yang diadakan, diadakan, mereka mereka diberitakan diberitakan Semua semuanya dengan bulat hati bulat hati menerima menerima apa yang diberitakan, menerima menerima yang diberitakan yang diberitakan itu. sebab Dari banyak orang dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, yang masukkan roh jahat, keluarlah roh-roh itu, keluarlah roh-roh itu roh itu sambil berseru sambil berseru dengan suara keras, dan suara keras, dan banyak juga dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang yang disembuhkan. maka 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 besar sukacita sukacita dalam kota itu. Simon telah telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu kota itu dan menakjubkan rakyat dimasukkan ayat Samaria. Santa Maria yang besar Kecil mengikuti dia mengikuti dan berkata, dan berkata, ini orang ini adalah kuasa Allah kuasalah terkenal sebagai kuasa besar. Yang terkenal sebagai kuasa besar. mereka mengikutinya Karena sudah lama karena sudah lama ia menakjubkan mereka menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah tentang mengerjakan Allah dan tentang nama Yesus Kristus dan tentang nama Yesus Kristus. Ketika itu Filipus mengenalkan dirinya
dia mau menyebarkan Injil tentang Yesus Kristus, juru selamat yang telah mati dan bangkit karena dia mengasihi kita, agar kita beroleh kehidupan yang kekal, dan oleh pengampunannya kita dapat menjadi bagian dari keluarga Allah. Nah, Filipus mengenalkan dirinya. Orang-orang Samaria mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan Filipus diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk menyembuhkan setiap orang-orang yang sakit, yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang Samaria itu menyambut Filipus dengan baik. Mereka percaya dengan kehadiran Tuhan Yesus, dengan kedatangan Tuhan Yesus. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan setiap dosa-dosa mereka. Apa yang mereka perbuat, mereka minta ampun sama Tuhan Yesus. Halo semua, saya Hanhan, kelas balita. Hari ini Hanhan mau membaca Alkitab yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake Ratu Bergeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut: seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi? Maka kata sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulia Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus
lah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia, dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan bersuka cita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Terima kasih. Kemudian Tuhan Yesus membawa Filipus meninggalkan Samaria, pergi ke selatan. Dan jauh lagi melewati gurun-gurun pasir yang berdebu. Nah, di jalan itu ada seorang yang duduk di dalam kereta. Dia adalah seorang kepala perbendaharaan dari ratu negeri Ethiopia. Wah, Roh Kudus memimpin Filipus untuk bertemu, menghampiri orang itu yang di dalam kereta. Kemudian dia mengamat-ngamati orang itu sedang ngapain ya? Orang itu sedang membaca kitab suci ternyata. Yuk, kita ambil Alkitab kita yuk. Tante Dewi tungguin ya. Ya, sudah diambilkan Alkitabnya. Yuk, kita baca sama-sama. Ada di Yesaya 53 ayat 7 sama 8. Yuk, ambil Alkitabnya. Kita sama-sama baca ya. Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang lalu ke depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ayat 8-nya, dia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang yang hidup. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Kepala perbendaharaan itu bingung. Apa ayatnya itu ya? Dia gak ngerti dengan ayat itu. Kira-kira itu menceritakan siapa ya? Menceritakan dirinya sendiri atau menceritakan orang lain? Dia bingung, gak ada yang ngajarin, gak ada yang ngasih tahu. Nah, adik-adik tahu nggak ceritanya tentang siapa? Pinter. Itu tentang Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia disalibkan, dia disiksa, dia dihukum, dia dicambuk buat menebus dosa-dosa manusia. Dia menderita, dia dipukulin, tapi dia tidak bicara, dia tidak melawan. Dia diam aja, seperti anak domba itu. Dia diam aja, walaupun dicukur bulu-bulunya. Sama, Tuhan Yesus juga menggenapi firman-Nya. Tuhan Yesus tahu kalau dia akan menggenapi firman Tuhan, firman Allah yang Bapaknya berikan, bahwa dia datang ke dunia ini untuk menebus setiap dosa-dosa manusia. Nah, setelah itu kepala perbendaharaan itu jadi mengerti bahwa berita yang di Injil itu, bahwa apa yang dia baca melalui Alkitab itu tentang Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia, disiksa, dan akhirnya disalibkan buat menebus dosa-dosa kita. Nah, Tuhan Yesus juga mau kita seperti Filipus, kita menyebarkan Injil,
kita boleh datang ke teman-teman kita, melalui kasih kita kepada teman-teman kita. Terus kita boleh bercerita agar kita menerima kuasa Tuhan, agar kita dapat menyelamatkan setiap kehidupan kita. Kita boleh menjadi anak-anak yang baik, boleh menjadi anak yang dengar-dengaran, takut akan Tuhan. Terus kita juga bisa menyebarkan Injil, kita membawa teman-teman kita boleh lebih percaya lagi kepada Tuhan. Nah, segitu aja ceritanya. Setelah ini kita akan berdoa dulu untuk mengakhiri firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, anak yang takut akan Engkau ya Bapa. Kami boleh seperti Filipus ya Tuhan, kami berani untuk menyebarkan Injil-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, jangan lupa kalau tidak perlu jangan keluar rumah. Cuci tangan. Kalau enggak pakai hand sanitizer. Terus jaga jarak. Shalom. Halo Chancy Kids GSJA. Wah, Cici punya ayat nih, tapi masih berantakan banget ayat masnya. Kayaknya kita mesti rapiin dulu deh. Coba kita rapiin bareng-bareng ya. Wah, ayat masnya udah tersusun dengan rapi nih. Jadi minggu ini ayat masnya diambil dari Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kita ulangin lagi ya. Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dan... Jangan lupa untuk dihafalin ya. Happy Sunday. God bless you. Mengerjakan aktivitas utama. Shalom adik-adik, ini alat dan bahan yang diperlukan ya. Kreativitas Chancy Kids GSJA. Pertama, Cici mau nempelin dulu solatipnya ke kertas yang kecil ini ya, yang panjang dan tipis ini. Nah, menempelkan solatip pada kertasnya ini memanjang ya adik-adik dengan maksud kita ingin mengcover seluruh kertasnya dengan solatip. Lalu kita rapihkan dengan menggunting solatip yang berlebihan ya adik-adik. Nah, ini udah jadi ya. Nah, ini kertas persegi yang setiap panjang sisinya itu sama. Kita tekuk silang seperti ini ya. Lalu kita tarik dari setiap sudutnya ke titik tengahnya. Seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita menggulung kertas yang panjang ini dengan menggunakan pulpen ataupun pensil. Lalu kita tulis perjalanan penginjilan Filipus dari Samaria ke Ethiopia. Lalu di bawahnya jangan lupa untuk menuliskan ayat hafalan ya adik-adik. Nah, seperti ini ya adik-adik. Selanjutnya, tempelkan kertas yang pertama tadi kita sudah buat dengan kertas yang tadi kita tulis. Selanjutnya, kita gulungkan kertas yang sudah berisi tulisan yang sudah kita tulis.
Kemudian kita sambungkan kertas yang tipis dan panjang ini dengan menggunakan selotip ya adik-adik. Sekarang waktunya kita tempelkan di dalam amplop yang sudah kita buat. Nah, sudah jadi adik-adik surat perjalanan penginjilan Filipus. Jangan lupa dikerjakan kreativitasnya ya adik-adik. Tuhan memberkati. Kita telah diselamatkan karena kasih-Nya, dipilih jadi warga kerajaan-Nya. Kita bersukacita, berbahagia, kita sudah dipilih, ditebus, diangkat-Nya. Hiduplah berdampak di tengah dunia bagi kerajaan-Nya. Waktunya tidak lama, hiduplah sempurna bagi kerajaan-Nya. Hidup tak tercela, menyenangkannya. Roh Kudus kekuatan kita, untuk masuk kemuliaan-Nya. Kita bersukacita, berbahagia, kita sudah dipilih, ditebus, diangkat-Nya. Hiduplah berdampak di tengah dunia bagi kerajaan-Nya. Waktunya tidak lama, hiduplah sempurna bagi kerajaan-Nya. Hidup tak tercela, menyenangkannya. Roh Kudus kekuatan kita, untuk masuk kemuliaan-Nya. Hiduplah berdampak di tengah dunia. Hiduplah berdampak di tengah dunia. Hiduplah berdampak di tengah dunia bagi kerajaan-Nya. Waktunya
ketemu lagi nih sama aku. Gimana nih kabar kalian? Pasti kalian sehat-sehat dan tetap semangat terus ya ngikutin ibadah online-nya. Nah, sekarang kita mau masuk ke games. Nah, aku punya games nih, jadi gampang banget. Jadi ayat Alkitab dijadiin ke lagu. Nah, soal pertama ya. Yang gampang deh. Kejadian 1 ayat 1 kata kelima. Apa ayo? Ada yang bisa jawab cici-cicinya? Kejadian 1 ayat yang ke-1 kata yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Langit. Apa ya lagu yang depannya langit ya? Oh, aku tahu. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Bener gak Ci Angel? Yeay, bener banget jawabannya. Nah, sekarang lanjut soal kedua ya. Ini juga gampang. Soal kedua itu di Yohanes 3 ayat 16 kata ke-4. Nah, ada yang bisa jawab? Siapa nih yang mau jawab nih? Yohanes 3 ayat yang ke-16. Oke, kita cari dulu. Yohanes 3 ayat yang ke-16 kata yang ke-4. Satu, dua, tiga, empat. Kasih. Lagu tentang kasih ya. Oh, aku tahu. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Siapa yang suka marah? Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Bener lagi kan aku? Yeay, bener banget jawabannya. Nah, sampai di sini aja kita main gamesnya. Sampai ketemu di minggu lain. Dadah, God bless you. Yuk adik-adik, ibadah online Chance Kids GSJ hari ini sudah selesai. Yuk kita lipat tangan kita, tutup mata kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan berkati juga aktivitas yang akan kami lanjutkan selanjutnya. Engkau berkati ya Bapa, supaya aktivitas yang kami lakukan Engkau sertai dan terus Engkau berkati. Hanya dalam nama Putra Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya, amin. Permisa, ibadah online Chance Kids GSJ sudah selesai. Jangan lupa untuk komen dan juga mengerjakan aktivitas sebagai syarat absensi. Bersama saya Octaviani Suarjaya dan rekan saya Maita Mara mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Audio Jungle.